Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NIM 2021310074, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya akan menyampaikan materi tentang kematian dengan dosen pengampu Bu Anis Trianawati, MPDI, SPDI. Apa sih itu kematian? Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar kata kematian. Kematian yaitu suatu kemutlakan. Secara umum, kematian yaitu sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Jika setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Segala sesuatu yang dimulai pasti akan berakhir. Menurut para ahli dari Santrok 2008 berpendapat bahwa mati yaitu terhentinya fungsi biologis tubuh manusia. Adapun menurut Harun Nasution 1986, kematian yaitu terlepasnya tubuh halus astral dengan tubuh kasar lijam. Adapun pengertian menurut agama, dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, menciptakan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan yang mana lebih baik amalnya, atau biasanya disebut fastabiqul khairat. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kematian, yaitu yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wan nabiyina turja'un, yang artinya tiap-tiap berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Selanjutnya yaitu fenomena kematian. Fenomena kematian dibagi menjadi dua, ada natural cause dan unnatural cause. Natural cause yang berarti manusia mati dengan adanya faktor-faktor alami secara biologis. Misalnya seperti seseorang yang sudah berusia lanjut, secara perlahan fisiknya akan mulai menurun. Yang kedua yaitu ada unnatural cause, di mana manusia mati dengan secara tidak alami, yang digambarkan dengan baik seperti contoh misalnya mati karena kecelakaan ataupun mati karena bencana alam. Kemudian perspektif perkembangan mengenai kematian. Adapun penyebab kematian dan harapan mengenai kematian. Walaupun kematian biasanya terjadi di usia akhir, tetapi kematian dapat datang kapan saja pada fase perkembangan dimanapun. Selanjutnya, sikap terhadap kematian pada beberapa fase perkembangan. Pada masa bayi, pada masa itu tidak memiliki konsep tentang kematian. Pada masa prasekolah, sedikit konsep tentang kematian, kadang mereka menyalahkan diri terhadap seseorang. Selanjutnya pada fase usia SD, lebih realistis terhadap kematian. Pada fase remaja, memiliki pandangannya lebih filosofis tentang kematian. Pada fase dewasa, menunjukkan kesadaran yang tinggi tentang kematian. Pada fase dewasa akhir atau tua, yaitu berbicara lebih banyak tentang kematian. Kemudian alasan manusia menjadi teringat akan kematian. Ada 3, yaitu rasa takut, fear of death. Pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dihadapi di dalam kubur. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, man dinuka, apa agamamu? Yang ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Yang keempat, man kitabbuka, apa kitabmu? Yang keempat, aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Yang keenam, man ihwanuka, siapa saudaramu? Selanjutnya ada major depresif dan post trauma stress disorder. Artinya adanya depresi dan stres yang terlalu berat.
Telah disebutkan dalam Islam pada surat yang berbunyi, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang ketiga, adanya kebatakan dalam beragama. Adanya 3 aliran. Yang pertama, aliran psikoanalisis, artinya batas antara ilmu dan agama. Yang kedua, aliran behavioristik, berubahnya sesuai dengan usaha. Yang ketiga, aliran humanistik, agama merupakan urusan pribadi dengan Tuhan secara pribadi. Kemudian adanya hubungan antara agama, kematian, dan kesehatan beribadah, jiwa beribadah. WHO. Menurut WHO, kesehatan mental adalah kemampuan manusia dalam beradaptasi dengan dirinya sendiri, dengan alami secara umum, hingga dapat merasakan gejolak emosi dan mampu untuk berperilaku sebagai makhluk sosial dengan normal dan mampu menerima apa yang menjadi ketentuan baginya. Usman Najati 2008. Membentuk gerakan tertentu ketika kita sedang melakukan ibadah, misalnya saat kita berdoa, maka secara otomatis tangan kita akan terangkat dan mengadah. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin sehat pikiran dan kejiwaan kita, karena manusia memiliki basic needs yang telah disebutkan di atas. Manusia membutuhkan rasa tenang dan rasa aman. Kemudian yaitu pengaruh mengingat kematian dalam semangat beribadah. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menambah wawasan tentang hakikat kematian. Yang ketiga, melepaskan diri dari kenikmatan duniawi. Yang keempat, dengan cara pencarian makna. Yang kelima yakni menjalankan hidup dengan rasa syukur dan melakukan baik sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya tentang materi kematian. Apabila ada kesalah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.